Dalam penelitian itu membuktikan bahwa merokok itu 78% penyebab orang terkena serangan jantung, 78% karena merokok. Loh, kenapa kemudian kok kita nyalahin kopi? Kenapa kok kemudian kita nyalahin kuah belangong? Loh, kuah belangong itu suatu kenikmatan yang Allah berikan. Kopi itu suatu kenikmatan yang ya silahkan dinikmati kenikmatan itu. Tetapi harus dengan cara yang thayyiban, tidak boleh berlebihan. Mana kopi di sini? Tidak ada kita sebutkan kopi sebagai faktor resiko. Kuah belangong ya kita anggap sebagai kolesterol yang kita sangat takut dengannya. Di bawah diabetes, dan mungkin kontribusinya dalam menyebabkan itu hanya sekitar 20-30%. Merokok 78%. Dan WHO mengatakan, WHO Badan Kesehatan Dunia ya mengatakan bahwa di dunia orang yang paling cepat mati, kematian yang paling cepat itu setiap 6 sampai 8 detik. 6 sampai 8 detik satu orang di muka bumi ini meninggal disebabkan karena rokok. Jadi rokok ini merupakan pembunuh tercepat dan pembunuh terbanyak di dunia. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang merokok mengatakan sehat-sehat saja, saya kok nggak mati-mati? Ya belum, mungkin besok, mungkin bentar lagi kena serangan jantung mati gitu. Tapi di saat itu coba hitung berapa banyak sudah orang di muka bumi ini yang mati disebabkan karena rokok. Nah kemudian hipertensi ini menyebabkan sekitar 50-an% orang yang terkena serangan jantung adalah penderita hipertensi. 40-an% orang yang terkena serangan jantung karena diabetes. Bandingkan saja betapa jauhnya selisih antara merokok dibandingkan hipertensi dan diabetes. Nah ini 3 faktor risiko yang paling utama, dan ini semakin hari semakin lama di Aceh ini semakin banyak. Ya dari data yang ada, orang Aceh yang merokok itu semakin banyak, bahkan usia anak sekolah yang merokok itu semakin banyak. Ini data dari mana? Data dari Dinas Departemen Kesehatan. Ada slide-nya yang lupa saya masukkan kemari ya. Semakin banyak anak-anak Aceh, anak-anak Indonesia, anak-anak Aceh yang merokok. Semakin banyak orang Aceh yang mengalami hipertensi, semakin banyak orang Aceh yang mengalami diabetes. Maka bagaimana kemudian kalau kita menganggap esok hari jumlah penderita jantung di Aceh bisa turun? Nggak mungkin gitu ya. Nah hipertensi dan diabetes ini, hiperkolesterol, obesitas ini sangat terkait dengan pola hidup, dan seharusnya ya ini bisa kita tekan serendah-rendahnya kalau kita mengikuti pola hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah.